Teks 17 Kebahagiaan Nisa dan Raihan. Raihan keluar dari kamar mandi, Anissa langsung mendekat dan melap wajah Raihan menggunakan handuk. Abi duduk saja di sini, Umi sendiri saja yang masak, kata Anissa. Raihan tidak pernah mengerjakan pekerjaan dapur karena di rumah orang tuanya ada pembantu lengkap. Gak apa, Abi bantuin, bukankah membantu pekerjaan rumah istri pahalanya sangat besar, ucap Raihan. Anissa tersenyum manis menatap suaminya ini. Apa wajah manis ini pernah dilihat laki-laki lain? Tanya Raihan saat memegang lembut wajah Anissa yang masih tersenyum manis. Dulu pernah waktu sekolah, kan Umi sekolah di madrasah, waktu itu belum pakai cadar. Saat Abi menolak perjodohan kita dan Umi pergi ke Kairo barulah Umi memakai cadar, kata Anissa. Sekarang, tanya Raihan, pernah sekali. Waktu itu Pak Anto marah-marah di pasar karena pernikahan kami gagal jadi dia menarik cadar Umi hingga wajah Umi tidak sengaja terlihat olehnya, jawab Anissa jujur. Raihan mangguk-mangguk mengerti tapi sedikit kesal saat membayangkan Pak Anto menarik cadar istrinya. Pasti Pak Anto semakin tertarik setelah melihat wajah Umi yang cantik dan lembut ini, ucap Raihan memuji Anissa. Gak pernah ketemu lagi setelah itu. Kalau cerita terus kapan kita masaknya, kata Anissa menunjuk daging, dia sengaja ingin menghentikan pembicaraan tentang Pak Anto. Raihan tersenyum dan langsung kembali ke meja dapur. Dia membantu Anissa memotong kacang panjang. Sedangkan Anissa mulai memasak dagingnya. Sesekali Anissa melihat ke arah suaminya yang memang serius membantunya. Tiba-tiba ada yang mengucap salam, Anissa dan Raihan menjawabnya bersamaan. Abi saja yang buka, ucap Raihan sambil membuka celemeknya dan melangkah keluar dari dapur. Dia berjalan menuju pintu dan langsung membuka pintunya. Mama, Ibu, ucap Raihan saat melihat yang datang adalah Mama dan Ibu mertuanya, dia mencium kedua tangan mereka. Ayo masuk, ajak Raihan mempersilakan keduanya masuk. Siva mana? Tanya Janeta. Di kamar sedang bermain sendirian. Jawab Raihan menunjuk kamar Siva. Siva mendengar mereka datang dan buru-buru keluar dari kamar yang memang pintunya tidak tertutup. Oma, Nenek, panggil Siva sambil berlari ke arah mereka. Siva mencium tangan keduanya. Kami merindukanmu nak, sudah beberapa minggu kalian pindah tapi belum juga main ke rumah Oma dan Nenek, ucap Janeta sambil memeluk Siva. Abi selalu sibuk, baru hari ini yang gak sibuk, kata Siva. Janeta dan Aisyah tersenyum mendengar panggilan Siva ke papanya berubah. Anissa keluar dari dapur, dia tersenyum dan juga langsung mencium tangan mereka. Janeta tersenyum menatap wajah Anissa yang saat ini tidak memakai cadar. Mereka semuanya duduk kecuali Anissa. Nisa buatin minum dulu ya, ucap Anissa. Gak usah, nanti kami ambil sendiri. Nisa lagi masak, tanya ibunya. Anissa mengangguk. Ya sudah karena kami ingin menginap di sini, jadi ayo kami bantuin Nisa masak, ucap Janeta. Semuanya tersenyum senang mendengar mereka akan menginap. Raihan membersihkan kamar tamu untuk ibu dan mertuanya setelah mendengar keduanya ingin menginap. Yang lain semua masuk ke dapur. Kalian gak punya pembantu, apa Nisa gak capek mengerjakan semuanya sendiri? Tanya Janeta. Gak mah, kadang kalau Mas Raihan ada waktu, dia bantuin bersihin rumah juga kok, kata Anissa. Tadi kata Siva, Raihan sibuk terus dan baru hari ini yang gak sibuk, ucap Janeta. Ia memang sibuk tapi setiap pukul 11 sampai pukul 2 siang, Mas Raihan pulang ke rumah untuk makan siang bersama jadi kadang pekerjaan Nisa dibantuin dulu sebelum ke kantor lagi, ucap Anissa sambil menuang lauknya ke mangkuk. Oh ya, maaf ya kami belum pernah main. Dari sini ke sana butuh beberapa jam jadi belum sempat, tambah Anissa. Gak apa, tapi papa sangat merindukan cucunya, dia juga sibuk jadi gak bisa ikut ke sini, kata Janeta. Nanti kalau ada waktu, pasti kami ke sana, ucap Anissa, mereka berlima sudah duduk untuk makan siang bersama. Seperti biasa Anissa mengambilkan Raihan dan Siva lebih dulu baru dirinya. Kedua orang tua tersenyum melihatnya. Apalagi melihat wajah bahagia Raihan dan Siva.
Sepertinya Anissa benar-benar wanita yang tepat, bukan cuma wajahnya yang cantik, tapi semua yang ada di dirinya. Tidak ada kecacatan batin. Janeta yang ikut bahagia melihat anak dan cucunya sudah menemukan orang yang tepat. Mereka mulai makan. Anissa sibuk melayani Siva, Janeta tiada henti tersenyum bahagia melihatnya. Inilah yang diimpikan semua anak, apalagi anak yang seperti Siva yang sejak kecil belum pernah tahu seperti apa seorang ibu. Setelah makan siang, Anissa menyiapkan mukena untuk kedua ibunya. Saat akan berwudu seperti biasa, Anissa mengendong Siva. Janeta terharu melihatnya. Perlakuan Anissa pada Raihan dan Siva sangat natural, tidak ada sedikit pun kepura-puraan. Seperti ini sudah terjadi sejak lama. Siva akan jadi anak baik jika Anissa yang mendidiknya, batin Janeta. Raihan menjadi imam saat mereka sholat bersama. Setelah sholat, Janeta melihat ke arah Anissa setelah bersalaman. Janeta memegang wajah Anissa sambil tersenyum haru. Aisyah tersenyum melihat mereka, sangat membahagiakan bagi seorang ibu saat melihat anaknya diperlakukan baik oleh mertuanya dan seluruh keluarga. Nisa adalah menantu, istri dan ibu terbaik. Mama bahagia punya menantu seperti Anissa, ucap Janeta. Nisa juga bahagia, kata Anissa yang ikut tersenyum. Mereka semua berjalan keluar. Anissa kembali memakai cadarnya karena akan bersantai di luar. Siva bermain sendiri di halaman rumah, yang lainnya melihat dari teras sambil mengobrol santai. Raihan duduk sendiri di kamar sambil membuka laptopnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dia tersenyum karena proyeknya dapat kontrak lagi dari klien lain. Di luar rumah, Anissa menyajikan minuman dan cemilan untuk semuanya. Itu dalam garasi, mobil siapa? Tanya Janeta pada Anissa yang masih sibuk menata meja. Mobil Nisa mah. Mas Raihan belikan buat Nisa pergi belanja dan juga kan bentar lagi Siva masuk TK, jadi biar bisa untuk antar Siva ke sekolah, kata Anissa. Memang Nisa sudah punya SIM? Tanya Bu Aisyah. Anissa mengangguk. Siva berlari menuju Anissa. Umi, baju bonekanya sobek, ucap Siva. Ah iya, nanti Umi jahitin, sekarang main boneka yang lain dulu, kata Anissa sambil mengambil boneka dari tangan Siva. Siva mengangguk. Kan mesin jahit Nisa di pesantren, ucap Bu Aisyah. Nisa sudah beli mesin jahit baru, waktu itu rencananya mau ngambil yang di pesantren tapi Mas Raihan gak mau, dia bilang beli saja yang baru, kata Anissa. Oh, ya sudah, yang di rumah biar untuk anak-anak di sana belajar jahit, ucap Bu Aisyah. Anissa mengangguk, dia sudah duduk di dekat kedua orang tua. Apa Raihan memperlakukan Nisa dengan baik? Tanya mertuanya, padahal dia yakin anaknya bisa memperlakukan Anissa dengan baik, tapi dia ingin mendengar langsung dari mulut Anissa. Sangat baik Ma. Awalnya Nisa kira Mas Raihan akan bersikap dingin karena kan pernikahan ini terjadi karena perjodohan, ditambah lagi dulu kan Mas Raihan menolak mentah Nisa, ucap Anissa. Syukurlah Mama juga mengira seperti yang Nisa pikirkan, ucap Janeta. Tapi sebenarnya dia tahu bagaimana perasaan putranya pada Anissa yang sangat tulus. Dulu dia menolak Anissa karena belum bertemu, ditambah lagi saat itu dia dibutakan oleh cinta dunianya. Nisa merasa berdosa sudah berburuk sangka sama Mas Raihan, kata Anissa merasa tidak enak. Mama senang melihat kalian bahagia, Mama berharap kalian selamanya seperti ini, ucap Janeta. Aisyah tersenyum mendengarnya. Nisa masuk bentar, kata Anissa seraya bangkit dari duduknya. Dia masuk ke dalam lalu langsung berjalan menuju dapur mengambil gelas lalu menuang jus yang dibuatnya tadi dan setelahnya mengantarkannya ke kamar mereka. Raihan tersenyum ke arahnya saat melihat dia masuk membawa minuman. Anissa menyimpan jusnya di meja. Apa pekerjaannya belum selesai? Tanya Anissa. Sudah, ini cuma lagi chat sama Pak Wibowo klien baru, kata Raihan. Umi sini sebentar, ajak Raihan sambil menarik pelan tangan Anissa. Kenapa? Tanya Anissa yang sudah duduk di dekat suaminya. Raihan memeluk Anissa dengan lembut. Sejak menikah sama Umi semua urusan Abi terasa lancar, terima kasih sudah mau jadi istri Abi, ucap Raihan. Ini rezeki dari Allah SWT, Abi harus banyak bersyukur supaya semuanya lancar dan rezekinya tambah banyak,
kata Anissa. Raihan melepaskan pelukannya, dia mengangguk sambil tersenyum menatap mata istrinya. Tidak pernah ia bosan menatap mata indah ini sejak pertama kali bertemu.